Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak, acara yang pertama terkait penggunaan linear layout. Sebelumnya, pada acara pertama ini telah dilakukan tutorial terkait pembuatan project yaitu Toast, yang mana ketika nantinya diklik button, maka jumlah nomor yang ditampilkan dapat diketahui dan ditampilkan pop-up kecilnya melalui notifikasi kecil dari Toast. Dan di sini dari penugasan yang pertama telah dibuat halaman login page yang menggunakan unsur dari linear layout. Layout sendiri merupakan bagian yang penting di Android Studio karena mengatur bagaimana elemen-elemen ataupun teks dan elemen yang lain ditampilkan dan diletakkan pada halaman project. Dan linear layout merupakan salah satu dari jenis layout yang ada di Android Studio yang termasuk paling simpel karena nantinya dapat memberikan tampilan yang lebih bersih dan terstruktur, yang mana dapat diatur bentuknya baik secara orientasinya vertikal maupun horizontal. Kalau misalnya nanti ada diatur sesuai dengan sumbu Y, maka dapat diatur secara vertikal. Jadi nanti setiap elemen akan ditambahkan dari atas ke bawah. Sedangkan apabila horizontal akan diletakkan disusun dari sejajar dengan sumbu X dari kanan dari kiri ke kanan. Kemudian untuk penugasan ini telah dibuat layout atau UI dari tampilan halaman login, sign in. Jadi di awal telah dimulai dengan menambahkan script bagian good Gradle yang modul app ditambahkan sama seperti tutorial di acara pertama kemarin, ditambahkan script build features view binding diatur dalam mode true. Jadi nanti script ini akan membantu memberikan tampilan yang lebih bersih karena di bagian main activity Java ini tidak perlu dilakukan deklarasi lagi terkait view binding untuk elemen-elemen pada tampilan layoutnya. Jadi pada bagian main activity Java ini, di awal ada bagian package atau page.com example pgpb1, ini nama projectnya. Ini merupakan bentuk dari bundle project yang dibuat. Kemudian ada bagian import. Import ini menambahkan elemen-elemen yang dibutuhkan pada project yang dibuat untuk bisa digunakan pada file main activity.java ini. Kemudian ada bagian public class main activity untuk mengatur kelasnya dalam bentuk public sebagai main activity biar ada deklarasi-deklarasi yang diperlukan seperti untuk activity main binding. Ini bagian bentuk yang sama dari yang with features view binding ini tadi. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi terkait username dan password yang akan diatur pada halaman loginnya. Jadi di sini kalau misalnya diisi username dan password yang sesuai, akan diatur pada script yang selanjutnya dengan metode logika if else. Diatur apabila nanti bagian dari Toast mendeteksi bahwa sesuai antara username dan passwordnya, akan ditampilkan Toast teksnya berupa login successful. Sebaliknya, kalau misalnya salah dan memang tidak sesuai, akan ditampilkan tulisan invalid username or password. Ini ada pada bagian inisialisasi di publikasinya main activity, file main activity.java. Di sini saya juga menggunakan script yang memberikan animasi animasi fade in yang mana nanti mengatur ketika projectnya di running, tombol username, bagian elemen username, password, dan login akan ditambahkan efek fade in. Dari samar, lama-kelamaan akan tampak lebih jelas. Ini juga diatur pada bagian res, bagian repository. Saya membuat folder baru untuk menambahkan file XML. Di sini diatur durasi feed-in-nya sebanyak angkanya 7.000.
Kemudian lanjut pada setelah main activity ada juga bagian penting lain yaitu activity main.xml. Di sini lebih mengatur pada tampilan user interface-nya, baik dari nanti bagian text view, ada edit text dari username dan password untuk diisikan username dan password dari penggunanya, dan juga button login. Nah, untuk memulai aktivitas dari logika yang telah dibuat di main activity Java sebelumnya. Di activity main ini, nanti diatur terkait linear layout yang digunakan. Jadi di sini karena menggunakan linear layout, setiap tampilannya, elemen-elemennya ditampilkan disusun dari atas ke bawah, karena diatur secara vertikal, jadi sejajar dengan sumbu Y. Kalau misalnya nanti diubah menjadi horizontal, maka tampilannya akan cenderung dari sejajar sumbu X. Di bagian awal ini diatur beberapa unsur seperti width, terus ada height yang diatur dalam bentuknya match parent. Karena bentuknya match parent nanti akan disesuaikan dengan bagian terluarnya, induk yang paling luar, dan bentuknya vertikal tadi sudah, dan paddingnya 24, dan backgroundnya saya menggunakan background gradient. Gradient ini dapat ditampilkan karena saya membuat file XML baru lagi pada bagian drawable. Saya memilih start color warna biru dan end color yang ungu. Dan di sini juga ada script mengatur Android Center, jadi dari tampilannya akan dipusatkan di bagian tengah. Nah, kemudian masuk pada beberapa elemen penyusunnya, seperti text view yang digunakan untuk menampilkan text sign in dengan layout width dan height-nya berupa wrap content. Ini berbeda seperti yang layout match parent tadi. Kalau match parent kan lebih difokuskan pada area terluarnya, jadi batas-batasnya ada yang benar-benar paling luar gitu. Kalau misalnya yang sign in hanya wrap content, jadi fokus pada bagian sign ini saja. Ini juga diterapkan pada edit text di username. Nah, di sini contohnya seperti wrap content, kalau misalnya username ini hanya difokuskan pada batas terluar dari button ini ya, akan digolongkan di bagian yang wrap content karena lebih fokus pada batas konten kotak username-nya. Kemudian ada juga bagian hint username untuk memberikan tulisan username di tengah ini. Ada juga untuk paddingnya, masing-masing memiliki paddingnya sendiri yang sebenarnya tidak jauh berbeda antara username dan password ini. Sama-sama menggunakan drawable edit text background karena saya ingin memberikan efek tampilan background putih pada keduanya. Jadi saya membuat file di drawable juga untuk memberikan colornya berupa putih dengan radiusnya 8. Lanjut, ada bagian komponen button. Kalau di komponen button ini digunakan untuk melakukan proses login dengan diatur width, height, bagian marginnya juga, dan backgroundnya, kemudian ada padding, dan juga dituliskan teks login. Untuk text colornya, bagian under ini diberikan color white dengan dibungkus slashnya linear layout. Kemudian bagian yang diatur selanjutnya juga mengaitkan dari bagian yang ada di values, nah seperti colors. Colors ini akan memberikan warna-warna yang dibutuhkan dan dapat digunakan pada beberapa file di sini. Seperti tadi saya menggunakan putih, jadi dapat. Nah, di sini saya menggunakan putih pada bagian text view. White ini memanggil bagian dari folder color, file color. Karena di sini saya sudah memberikan contoh, memberikan source code-nya white.
maka dapat digunakan di file sebelumnya. Kemudian saya juga menambahkan unsur Purple, jadi bisa digunakan pada tampilan di user interface-nya. Kemudian ada juga bagian strings. Kalau strings ini untuk memberikan nama project yang sudah saya buat. Di sini saya tetap tidak saya ubah dan tetap menggunakan nama project aslinya yaitu PGPB1. Nah, kemudian karena semua sudah diatur dan memiliki bagiannya masing-masing, dapat dilakukan running. Di Android Studio ini, proses running dapat dilakukan langsung pada software ini karena memanfaatkan adanya emulator. Emulator ini memudahkan untuk menjalankan program yang telah dibuat, proyek yang telah dibuat pada Android yang diunduh pada device yang menyatu pada software di Android Studio. Langsung di run. Kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk proses runnya sendiri, sebelumnya perlu disesuaikan pada bagian boot Gradle modul app-nya, karena pada saat sebelumnya ketika app Compat ini versinya terlalu tinggi, sebelumnya versinya 1.7.0 itu tidak dapat di running sehingga perlu di downgrade kan versinya sehingga dapat kompatibel dengan lingkungan yang sesuai. Dan juga dengan Compile SDK dan target SDK-nya. Apabila masih terdapat error, saya memperbaiki agar Compile SDK dan target yang lebih dinaikkan lagi versinya. Sudah dikira. Dan ini tampilan kita launchnya sukses. Sukses. Tadi ketika saya klik error beberapa kali karena sedang loading di Android yang didapatkan pada emulatornya. Jadi perlu ditunggu untuk beberapa saat. Sehingga dapat ditampilkan pada emulatornya yaitu Android Nexus yang menggunakan API 30. Ya, nanti dapat diperhatikan bahwa memang bagian username dan passwordnya menggunakan animasi fade-in sesuai dari project dan sesuai dari source code yang saya cantumkan pada bagian main activity Java yang menggunakan animasi fade-in yang diatur pada bagian folder anim di bagian repository bagian res sini agar bisa memunculkan animasi fade-in. Kemudian karena sudah bisa muncul, saya langsung ketikkan saja username-nya. Kalau tadi yang sesuai exit yang rasa dan password-nya PGPB1. Kalau misalnya nanti salah kan tampilannya invalid username or password. Jadi saya mau coba ya, sesuai ya. Nah, ini dapat terlihat bahwa toast yang ditampilkan, teks yang ditampilkan karena tidak sesuai dengan password yang dicantumkan di sini, maka yang ditampilkan adalah invalid username or password. Nah, karena yang sesuai tadi adalah PGPB1, kalau misalnya saya ganti menjadi PGPB1, maka sesuai dengan source code yang ditampilkan, yakni akan menampilkan teks main activity-nya login successful. Dari adanya linear layout ini, karena lebih memiliki tampilan yang lebih terstruktur dan lebih simpel dan mudah digunakan, cenderung mudah digunakan, terutama pada login page seperti ini, maka sangat berguna pada beberapa contoh aplikasi seperti Instagram yang memiliki susunan yang tidak jauh berbeda seperti ini. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.